Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait bos rental yang kemarin itu didor oleh 3 oknum TNI. Dan pada akhirnya sidang dan hakim memutuskan yaitu 2 prajurit TNI ini dipenjara seumur hidup. Semestinya itu belum setimpal ya. Karena apa? Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Tentunya ini nanti kejadian seperti ini tidak menjadi efek jera terhadap ya masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mau itu oknum TNI ataupun oknum polisi ataupun masyarakat sipil. Jadi tidak ada efek jera. Nah teman-teman, jadi yang paling bagusnya ketika menghilangkan nyawa seseorang sesuai dengan bukti, itu bagus adalah yaitu hukuman mati. Itu yang paling bagus. Jadi nanti ada efek jera. Nah coba mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak keluarga korban ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Bapak Letkol CHK Arif Rahman, lalu Bapak Kaotmil, Kepala Auditor Militer Bapak Riswandono, dan Auditor Militer tim dari Bapak Gori Rambe ya. Saya mengucapkan terima kasih telah menggelar perkara sidang putusan sampai hari ini, dan alhamdulillah hukuman sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan dari pihak keluarga gitu. Terkait restitusi apakah akan dikembalikan juga seperti janji kemarin Mas? Untuk restitusi itu kan bagian dari hukum ya. Tadi saya sudah berdiskusi dengan abang saya, boleh dilanjutkan dengan abang saya. Jadi terkait restitusi ini, restitusi adalah rangkaian hukum dari perkara ini. Kami mengajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kami pun dari awal tidak menargetkan akan terkabulnya restitusi tersebut. Karena kami tahu keadaan terdakwa tidak akan sanggup untuk membayar restitusi tersebut. Akan tetapi niat kami mengajukan restitusi adalah untuk memberatkan hukuman para terdakwa dalam perkara ini. Apabila tidak sanggup membayarnya apabila para terdakwa tidak sanggup membayarnya, kami sudah siap juga untuk para terdakwa tidak membayarnya, karena tujuan kami pun dari awal untuk memberatkan para terdakwa seperti itu. Kemarin terkait donasi kan katanya pihak TNI juga memberikan donasi ya kepada Mas keluarga Mas itu. Nah itu bagaimana Mas? Apakah akan dikembalikan? Untuk santunan tersebut kan saya sudah bilang dari awal, bila mana akan meringankan para terdakwa akan kami kembalikan untuk santunan tersebut. Akan tetapi Itu santunan bukan restitusi. iya santunan akan kami kembalikan. Itu tidak ada hubungan sama restitusi. Ini kan hari ini kondisinya sepertinya udah sesuai dengan harapannya, tapi apakah dengan kondisi ini abang berdua sekarang sudah memaafkan para terdakwa atau bagaimana? Kami manusia biasa ya, yang masih sakit hati sama perlakuan terdakwa. Sampai saat ini jujur kami belum bisa memaafkan, karena meninggalnya ayah kami sangat menyakitkan buat keluarga kami. Iya jelas ya. Ini kan mereka tetap mempertimbangkan hasil putusan hari ini. Kalaupun mereka akan mengambil untuk banding, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi atau sama. Ada kekhawatiran sendiri nggak keluarga bahwa putusan hari ini akan berubah? Ya, kami menghormati ya setiap persidangan para terdakwa kan diberikan hak ya. Ya kita menghormati putusan dari terdakwa kalau terdakwa menginginkan banding. Dan juga dijelaskan juga oleh Bapak Ketua Majelis Hakim bahwa dibanding nanti itu bisa lebih berat ataupun lebih ringan atau sama saja begitu. Tapi dari pihak keluarga merasa perlu diperberat lagi tidak hukumannya dari putusan yang sudah dikeluarkan barusan? Kalau untuk hukuman dari Majelis Hakim sudah sesuai dan sudah pantas para terdakwa mendapatkan hukuman tersebut. Pak Ramli mungkin ada komentar Pak tadi? Kalau saya tidak ada komentar apapun, semua yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, saya juga berterima kasih. Pak Ramli sebagai korban? Sebagai korban saya Juga yang kena tembak. Ya, saya itu kan manusia biasa juga semua. Tidak ada liput dari kesalahan. Kita juga nggak ada biaya pikir yang panjang-panjang lah. Nah, semua ada hukumannya, ada imbasnya semua. Kita ada ijazah baik juga lah. Baru 80% saya, masih 80% dalam keadaan masih kontrol. Yang masih terasa apa? Saya dibelah dari ujung dada sampai ujung ini, saya dibelah. Masih nyeri ya? Nyeri. Saya dioperasi hampir 8 titik.
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan: terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dipecat ya. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya sungguh miris ya. Tapi ya kita menghormati keputusan hakim. Namun nyawa ini sangatlah murah ya teman-teman. Kasihan korban yang ditinggalkan oleh bapaknya, didor yaitu oleh 2 prajurit TNI ini. Di sini juga teman-teman ya, ada juga yaitu terdakwa kasus bos rental nangis minta tetap menjadi TNI. Ya nggak bisa ya. Bagaimana ini ya? Kok minta tetap menjadi TNI, sedangkan dianya itu sudah menghilangkan nyawa yaitu warga sipil. 3 prajurit TNI AL yang mendor ya bos rental mobil di Tangerang menjalani sidang vonis Selasa 25. 2 prajurit Kelasi Kepala KLK Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adi divonis pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari militer ya. Jadi dipecat dari TNI gitu ya. Sementara itu 1 prajurit bernama Sertu Rafsin Hirmawan divonis pidana penjara 4 tahun dan dipecat dari militer. Jadi intinya 3-tiganya itu dipecat dari militer. Yang kedua itu dipenjara seumur hidup dan 1 lagi dipenjara yaitu 4 tahun. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama dan penadahan secara bersama-sama. Ya, kata Hakim Ketua Litkol Arif Rahman dalam sidang di pengadilan militer. Nah, teman-teman ya, jadi kalau menurut bagi saya ini memang ya korban ini masih belum bisa yaitu memaafkan yaitu orang yang telah menghilangkan nyawa orang tuanya. Sangat miris sekali ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya bagi saya ini hukumannya itu kurang setimpal ya teman-teman. Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang itu tidak bisa hidup kembali. Dan menyedihkan lah ya kalau kita itu ditinggalkan keluarga yang kita sayangi dalam keadaan seperti itu ya. Dihilangkan nyawa oleh seseorang anggota oknum TNI lagi ya teman-teman. Sangat miris sekali. Kalau menurut saya ya seharusnya ya hilang nyawa balas hilang nyawa. Jadi nanti orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan yang lebih parah seperti itu, maka mereka akan berpikir 100 kali ya. Jadi ini nanti malah ya akan menimbulkan ya seperti itu, menyepelekan nyawa gitu ya teman-teman. Kalau hukumannya hanya orang sudah meninggal, kitanya masih hidup seperti itu ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.